Mohon kesediaannya untuk Bapak dan Ibu untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Sekali lagi saya ingatkan, saya mohon kesediaannya kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami siapkan. Mungkin bangku-bangku yang di depan masih pada kosong. Saya mohon kesediaannya Bapak dan Ibu yang duduk di belakang bisa dapat menempati tempat duduk yang ada di depan terlebih dahulu. Saya mohon kesediaannya Bapak dan Ibu yang kami hormati untuk dapat menempati tempat duduk yang kami siapkan. Sepertinya di depan masih banyak yang kosong Bapak dan Ibu. Maka dari itu saya undang untuk dapat menempati kursi-kursi kosong yang ada di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan dan karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim bersama-sama mengikuti jalannya acara pembukaan rapat koordinasi ADPSI dan ASDEPSI dengan tema peran ADPSI dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif menjelang pemilu serentak pada tahun 2024. Saya mohon kesediaannya untuk berikan tepuk tangan yang meriah. Kepada yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Prasetyo Edi Marsudi SA, selaku Ketua Asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia. Selamat datang kepada yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Andes Haji Suhajar Diantoro MSI. Selamat datang kepada yang terhormat para ketua dan para wakil ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia. Selamat datang kepada yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Marullah Matali. Selamat datang kepada yang terhormat para sekretaris DPRD seluruh Indonesia. Dan selamat datang kepada para hadirin yang kami hormati. Para hadirin yang berbahagia, sebelum acara ini dimulai, mari kita dengarkan kata sambutan dari General Manager Hotel Borobudur, Bapak Gerard Dor. Saya persilahkan. His Excellency, Mr. Prasetyo Edi Marsudi, all Ketua, DPRD, Indonesian delegates, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good evening and a very warm welcome to the Hotel Borobudur, Jakarta. First of all, a massive thank you and a huge thank you to all of you for your support, for being with us, for having your event here with us over the next couple of days. We are really very grateful for that. Just to give you a small update on our hotel, we are 48 years young, and in about 2 years, 1.5 years time, the Hotel Borobudur is going to celebrate its 50th anniversary. So we are really looking forward to half a decade of serving all of you, all of our guests. As a hotel, we are part of the Discovery Hotels and Resorts, which has at the moment 4 hotels. Here we are very much looking forward to building on this post-pandemic
levels. I think we reopened the hotel in April, and we are really very happy how things are progressing. And thanks to you, and thanks for the partnerships we have established, and the support you are giving to us. We really appreciate this. Our industry was very hard hit over the last couple of years, but now we can really be very optimistic and very bullish about the next couple of years ahead. So on behalf of the entire hotel team here, I welcome you. I wish you a wonderful evening. I wish you a great next couple of days and productive meetings. And thank you so much, and have a wonderful evening. Thank you. Bapak dan Ibu, para hadirin yang kami muliakan, sebelum acara ini dimulai, mari kita bersama-sama menyaksikan tarian ondel-ondel dari Betawi.
Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai acara hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Saya persilakan untuk kembali duduk. Para hadirin yang kami muliakan, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita memulai acara ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muklis. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sejenak mari kita berdoa. Doa akan saya pandu dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma passalli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amin amin ya mujibas sailin. Hamdan na'imin hamda syakirin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami agungkan asma kebesaran-Mu ya Rahman, karena Engkau lah zat yang maha mulia. Kami tadahkan tangan ke hadirat-Mu ya Rahim, karena Engkau lah zat yang maha mengabulkan doa. Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu atas segala limpahan rahmat karunia-Mu jualah di malam nan mubarakah ini kami dapat hadir mengikuti acara rapat koordinasi ADPSI dan ASDEPSI tahun 2022. Seraya berharap semoga bimbingan perlindungan, kemudahan, keselamatan dan keberkahan senantiasa menyertai setiap perjalanan tugas dan pengabdian kami. Ya Allah ya Tuhan kami, sinarilah hati kami dengan kesejukan hidayah-Mu. Sinarilah pikiran kami dengan keindahan ilmu-Mu. Bukakanlah pintu hikmah-Mu dan tebarkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Jadikan acara ini sebagai momentum bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan pengabdian kami, bersinergi, berkolaborasi dan berinovasi dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif menjelang pemilu serentak tahun 2024. Karenanya ya
ilahana, hindarkan kami dari fitnah dan bencana. Jauhkan kami dari perpecahan dan permusuhan. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan agar bersama kami mampu mewujudkan Indonesia yang maju, unggul, sejahtera, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian di bawah naungan rahmat dan ridha-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila kami khilaf, maafkanlah kami. Bila kami lalai, tegurlah kami. Bila kami lupa, ingatkan kami. Bila kami salah, ampuni kami. Karenanya ya ilahana, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan guru-guru kami. Dan ampuni segala dosa dan kesalahan para pemimpin bangsa kami. Berkahkan umur kami agar kami dapat terus mengabdi dan memperbaiki diri. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa a'malana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin yang kami hormati, berikut ini laporan Ketua ASDEFSI kepada Bapak Firmansyah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Andes Haji Suhajar Diantoro, MSI. Yang saya hormati penjabat Gubernur DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Marullah Matali, LC-MAG. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jakarta selaku Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, Bapak Prastyo Edi Marsudi SH. Yang saya hormati para Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, yang saya hormati para Sekretaris DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bersilaturahmi untuk mengikuti rapat koordinasi Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia tahun 2022. Terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud, maka dapat kami laporkan hal sebagai berikut. Pertama, hadir sebagai peserta dalam rapat koordinasi pada tahun ini berjumlah 23 provinsi. 2. Maksud dan tujuan pelaksanaan rapat koordinasi anggota asosiasi DPRD seluruh Indonesia sebagai ajang silaturahmi dan membahas isu-isu yang berkembang saat ini serta mengusung tema peran serta AD PSI dalam rangka menciptakan situasi kondusif menjelang pemilu serentak tahun 2024. Waktu dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Hotel Borobudur pada tanggal 24 sampai dengan 26 Oktober 2022. Narasumber dan materi. Pertama adalah Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Andes Afatoni, MSI, dengan materi isu krusial arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja tahun anggaran 2023. 2. Direktur Kewaspadaan Nasional, Direktur Jenderal Politik dan Permintaan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bapak Sri Handoko Taruna, SSTP, MSI, dengan materi pembahasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah. Pelaksanaan rapat koordinasi pengurus anggota Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia diharapkan menghasilkan isu-isu kebijakan strategis yang terkait dengan isu-isu faktual yang ada pada saat ini. Demikian laporan yang saya sampaikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, mari kita dengarkan sambutan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua ADPSI kepada Bapak Haji Prasetyo Edy Marsudi SH. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. Andes Suhajar Diantoro. Yang terhormat Saudara Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Bapak Haji Marullah Matili. Yang saya sayangi, Saudara Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia, dan hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan perkenannya, sehingga pada malam ini kita dapat menghadiri pembukaan rapat koordinasi ADPSI dan ASDPSI dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu kami selaku Ketua ADPSI sekaligus sebagai tuan rumah penyelenggara rapat koordinasi ADPSI dan ASDPSI menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada segenap pengurus dan anggota ADPSI dan ASDPSI serta undangan lainnya di mana di tengah kesibukan di daerah masing-masing masih berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada acara rapat koordinasi yang diselenggarakan pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022. Penyelenggaraan rapat koordinasi ADPSI dan ASDPSI kali ini hendaknya dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah masing-masing. Oleh karena rapat koordinasi ini tidak saja sebagai sarana untuk menyamakan persepsi suatu permasalahan yang mungkin terjadi baik di tingkat pusat maupun daerah, namun sebagai langkah aspiratif yang dilakukan oleh asosiasi dalam menyikapi problematika yang terjadi di tanah air. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa di tengah-tengah krisis ini, resesi Indonesia di kuartal kedua masih tumbuh 5,44%. Indonesia termasuk negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi di antara negara-negara G20 maupun negara-negara lain. Meskipun semua indikator berada pada kondisi yang baik, Kepala Negara mengingatkan semua pihak untuk terus bekerja keras karena hal tersebut merupakan kunci utama dalam menghadapi kondisi sulit seperti sekarang ini. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk ikut memakai APBD, menutup dari APBD ongkos transportasi dan produsen ke pasar, dari produsen ke konsumen. Dua-duanya bergerak bersama-sama, otoritas moneter bergerak, otoritas fiskal bergerak, kemudian daerah juga bergerak. Untuk itu kita selaku mitra kerja eksekutif saling bersinergi, bahu-membahu mensukseskan program kerja pemerintah pusat dalam rangka pemulihan ekonomi. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya mengharapkan organisasi ini kita memiliki kantor, sekretariat, untuk memudahkan koordinasi antara anggota ADPSI sejauh ini belum memiliki kantor sekretariat. Selain itu, untuk menyesuaikan peraturan yang berlaku saat ini dan untuk lebih mengoptimalkan peran ADPSI, saya juga mengharapkan untuk dilakukan perubahan keputusan Asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia nomor 1 tahun 2019 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya atas nama seluruh pengurus dan anggota Asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia dan Asosiasi Sekretaris DPRD se-Indonesia menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Tito Karnavian, di mana di bawah kepemimpinan beliau telah mendorong diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan menerbitkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapat belanja daerah sebagai acuan pemerintah daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Dengan terbitnya peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2022 diharapkan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dalam mensinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, dalam rapat koordinasi ini pula kami mengajak seluruh anggota ADPSI, ASDEPSI untuk bersama-sama mendengarkan paparan dari Dirjen Politik dan Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2019 tentang kewaspadaan dini di daerah. Diharapkan dengan paparan dan kajian kita bersama akan dapat pemahaman untuk kita semua dalam menciptakan stabilitas keamanan dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta mengantisipasi sebagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang bisa terjadi di mana-mana kapan saja. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Semoga rapat koordinasi ADPSI dan ASDEPSI ini berjalan lancar dan dapat menghasilkan pemikiran yang konstruktif dan atas berbagai permasalahan yang kita hadapi bersama. Terima kasih dan selamat melaksanakan rapat koordinasi Asosiasi Dewan DPRD Provinsi seluruh Indonesia dan Asosiasi Sekretaris DPRD Provinsi se-Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikut ini sambutan penjabat Gubernur DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Haji Marullah Matali. Kami persilahkan. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Suhajar Diantoro MSI. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta yang sekaligus juga Ketua ADPSI, Bapak Haji Prastio Edi Marsudi SH. Yang terhormat para Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia yang hadir pada kesempatan ini, yang terhormat para peserta rapat koordinasi ADPSI, ASDEPSI, para hadirin undangan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama dan yang utama, saya ingin mengajak semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridhonya. Pada malam hari yang baik dan penuh kebahagiaan ini kita dapat bersilaturahim mengikuti rapat koordinasi Asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia atau yang dikenal dengan ADPSI. Mewakili penjabat Gubernur DKI Jakarta, izinkan saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh pengurus dan anggota ADPSI di Kota Jakarta.
Selanjutnya saya ingin menyampaikan salam takzim dan salam hormat dari gubernur, dari penjabat gubernur DKI Jakarta. Mudah-mudahan pada kegiatan-kegiatan lain beliau dapat mengikuti dengan seksama. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan rapat koordinasi kali ini yang akan membahas beberapa agenda penting. Besar harapan kami bahwa penyelenggaraan rapat koordinasi ADPSI ini akan menghasilkan manfaat serta rekomendasi yang baik yang akan meningkatkan kinerja DPRD Provinsi sekaligus juga sekretaris DPRD di seluruh Indonesia. Saya yakin bahwa hasil rapat koordinasi juga akan menguatkan jalinan kerjasama antar seluruh anggota ADPSI yang akan berdampak pada peningkatan kinerja kemitraan antara eksekutif dan legislatif, terutama menjelang penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2024 yang sebentar lagi akan sampai kita pijakan. Penyelenggaraan pemilu yang aman dan kondusif serta kemitraan yang saling mendukung antara eksekutif dan legislatif merupakan komitmen yang harus dijaga bersama demi terwujudnya pembangunan kehidupan masyarakat yang berketahanan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Selamat mengikuti rapat koordinasi Asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran atas setiap langkah baik kita bersama dalam mensukseskan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, berikut ini sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Andes Haji Suhajar Diantoro MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat sedikit, saya mau kasih pantun satu nih. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Karena salam belum dijawab kuat, mau nak coba ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi Pak Ketua Asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia, yang juga adalah Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak Haji Prasetyo Edy Marsudi, Sarjana Hukum. Terima kasih. Saya menyampaikan salam hangat Bapak Tito Karnavian, karena beliau sudah terjanji mau menjadi inspektur upacara besok di Tanjung Selor dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Utara. Mungkin Pak Ketua DPRD-nya hadir nggak nih, Kaltara? Oh ya, Pak, jadi giliran Pak ya, Pak Menteri di sana. Sudah berangkat tadi, pukul 1, karena itu beliau bilang salam hormat untuk sahabat saya yang sudah sangat lama, Pak Ketua DPRD DKI. Dan saya, alhamdulillah, beliau percayakan untuk menghadiri acara pada malam hari ini. Begitu pula tentunya jajaran pengurus asosiasi DPRD Provinsi seluruh Indonesia, baik itu wakil-wakil ketua, sekretaris, bendahara yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian juga pimpinan DPRD Provinsi seluruh Indonesia dan rekan-rekan para sekretaris DPRD Provinsi seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena alhamdulillah dengan rahmatnya malam hari ini kita semua dapat berkumpul di sini. Saya merasa bahagia dapat bertemu dengan rekan-rekan yang akan memulai
diskusi kita pada malam hari ini dengan menyampaikan arahan Bapak Presiden tentunya terkait dengan Pilkada 2024 dan pemilunya. Karena tema kita ini kan rakor dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif menjelang pemilu serentak pada tahun 2024. Bapak Presiden memberikan arahan, ini kalau kita kutip dari pada saat KPU menghadap Pak Presiden. Dan saya yakin rekan-rekan sudah paham semua ini arahan Pak Presiden. Yang pertama, beliau mengatakan pemilu akan sesuai jadwal. Dan sejumlah arahan lainnya. Kita harus mendukung secara penuh, jajaran KPU harus menjaga dan meningkatkan kualitas, KPU agar berhati-hati dalam menyelenggarakan pemilu, jangan sampai aspek teknis menjadi isu-isu politik yang tidak terkendali. Tentunya apa yang dijalankan di lapangan seluruhnya harus kita dukung bersama, pemerintah daerah maupun DPRD. Kampanye juga, jangan menjadi ajang perpecahan di antara kita tentunya, itu Pak Presiden pesan sekali. Lalu seluruh aparat negara akan dikerahkan untuk mendukung kelancaran proses, mulai dari awal sampai selesai. Nah, kalau kita melihat maka dalam undang-undang pemilihan umum ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan pilkadanya 27 November. Jadi tanggal ini selalu kita ingat-ingatkan untuk kawan-kawan siapa yang maju jadi DPR RI, DPR ya tanggalnya itu. Yang maju jadi kepala daerah tanggalnya yang di bawah. Seperti itu. Tadi Pak Ketua DPRD DKI kan sudah 3 periode katanya. Nah berarti kalau tidak mau yang di atas, yang di bawah gitu loh. Tanggalnya disampaikan dulu. Amin. Nah, kita akan memilih 575 anggota DPR RI. Dan ini bisa bertambah, 575 ini bisa bertambah. Kita akan segera meresmikan 3 DOB baru di Papua, oleh karena itu komposisi anggota DPR RI mungkin akan berubah. Karena kan tiap provinsi itu minimal 3 orang anggota DPR RI, minimal. Jadi kalau provinsinya bertambah, Papua sekarang 10, menjadi 4 provinsi, bisa 4 kali 3, 12. Maka undang-undang mungkin kita akan lakukan perpu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kita akan memilih 136 anggota DPD RI. Jadi kalau provinsi tambah, ya DPD-nya tambah, kira-kira seperti itu. Anggota DPRD 19.817. Kalau tambah 3 provinsi, anggota DPRD provinsi bertambah. Akan nambah dari 19.817. Kepala daerahnya 541 kepala daerah. Nanti tambah 3. 544. Kira-kira seperti itu. 541, kita kan daerah kita kan semuanya 548. 548 itu termasuk gubernur DIY dan 6 daerah administratif DKI Jakarta. Karena itu yang dipilih itu 541. Sebelum peresmian pemekaran, kira-kira seperti itu. Nah, rekan-rekan, arah politik hukum pemilu serentak, ya, ini kita harus ingat kembali pada saat Mahkamah Konstitusi memutuskannya. Satu di antara arah politik hukumnya adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Gitu. Jadi, perdebatan tentang pemilu serentak itu sudah selesai sejak undang-undangnya itu kita revisi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Maka hari ini tanggal 14 Februari 2024 yang ditetapkan dalam undang-undang itu adalah amanah dari putusan Mahkamah Konstitusi. Arah politik hukumnya adalah untuk memperkuat sistem presidensial. Saya yakin kawan-kawan sudah paham, ini hanya mengingatkan kembali. Nah kemudian keserentakan pemilu, maka direvisi undang-undang pemilihan kepala daerah, maka pemilihan kepala daerah juga diserentakkan. Arah politik hukumnya lah untuk memperkuat sinkronisasi visi dan misi presiden dengan visi dan misi kepala daerah. Karena itu nanti RPJM nasional dimulai 2024, itu masanya akan sama dengan RPJMD kepala daerah seluruh Indonesia. Seperti itu arah politik hukum antara lain pilkada serentak itu. Dan sejumlah arah politik hukum lainnya, ada sekitar 5 atau 6. Ini yang perlu mungkin kita ingat-ingatkan kembali untuk mulai diskusi besok. Kan malam ini tak ada diskusi, besok baru diskusi.
Saya provokasi saja dulu. Untuk bahan diskusi, kan kalau diskusi DPRD biasanya lebih seru dibandingkan kalau kami misalnya acara sama-sama birokrasi gitu. Kalau DPRD mah akan lebih seru. Nah, kemudian Bapak Presiden telah menyampaikan kepada kita semua bahwa sukses pemilu serentak dan pilkada serentak ini adalah tanggung jawab kita bersama. Adalah tanggung jawab penyelenggara, KPU, Bawaslu dan DKPP, tanggung jawab kita, pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Itu sudah final di Undang-Undang 23 2014 bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Nah, karena itu anggaran pemilu, dukungan, anggaran pilkada serentak, kalau DPRD tak ketok palu, kalau tak disiapkan dana cadangannya dari mulai tahun sekarang, tak jalanlah pilkada tuh, kira-kira seperti itu. Itu maksud Bapak Presiden, karena itu dukungan harus kita bersama. Nah, demikian juga tentunya dukungan dari peserta pemilihan. Nah, karena kawan-kawan DPRD, ketua-ketua DPRD, wakil-wakil ketua adalah penjelmaan dari partai-partai politik ya sebagai peserta pemilih. Tentunya juga masyarakat harus kita dorong. Ini saya yakin kawan-kawan sudah paham semua. Nah, peran pemerintah daerah kalau lebih spesifik lagi, ini bisa kita uraikan misalnya mulai dari penyusunan data kependudukan. Ya. Mendorong KPU bisa bekerja dengan maksimal tanpa hambatan. Artinya apabila daerahnya sulit membawa kotak suara, KPU tak dapat menerbangkan kotak suara, maka kepala daerah akan menerbangkan kotak suara ke tempat terpencil, misalnya dengan helikopter. Nah, minyak helikopternya itu ada di Kesbangpol, misalnya. Nah, itu anggarannya harus disetujui DPRD, misalnya. Seperti itu. Itu salah satu contoh. Karena masih ada daerah-daerah terpencil yang mungkin kotak suara harus diterbangkan dengan helikopter. Ya. Mungkin daerah lain gampang. Daerah tertentu harus diberangkatkan dengan kapal karena jauh. Kalau Pulau Seribu kan paling jauh cuma 3 jam. Tapi kalau daerah Maluku, Tenggara, daerah Natuna misalnya, itu bisa memakan waktu 1 hari 1 malam misalnya. Maka dibutuhkan tambahan-tambahan kekuasaan yang ada di tangan kepala daerah dan DPRD untuk memastikan bahwa distribusi, penyampaian, logistik pemilu bisa sampai dengan tepat waktu. Peran DPRD sangatlah penting di sini. Sampai dengan memastikan bahwa ASN netral, gitu. Baik itu kepala daerah dan DPRD. Kenapa? Karena pemilu-pemilu yang sudah itu ribuan ASN tidak netral di Republik dan daftar yang melanggar itu sampai sekarang saya masih pegang. Karena kalau diusulkan jadi PJ itu kita coret. Ya, jadi kalau kita memimpin rapat tentang usulan dari DPRD sebagai PJ, itu kita termasuk mengambil data dari Komisioner ASN dan BKN. Jadi yang pernah kena hukuman tidak netral, nah itu ya untuk jadi PJ kita coret. Kira-kira seperti itu. Jadi mendorong birokrasi menjadi netral adalah tanggung jawab kita bersama. Seperti itu. Nah, kemudian yang spesifik lagi barangkali Pak Ketua DPRD, dukungan SDM. KPU dan Bawaslu itu kerjanya luar biasa berat. Karena itu dukungan sekretariatnya. Dukungan pengamanan di setiap TPS. Linmas. Nah, Linmas itu kan dibeliin baju. Terus yang mengerahkan Linmas itu kan di kabupaten kota. Nah, itu juga harus menjadi perhatian kita. Karena pengamanannya kan 1 TPS, 1 atau 2 Linmas. Beberapa TPS di backup polisi. Daerah yang rawan, tiap TPS mungkin polisi. Tapi kan polisi tidak bisa ke seluruh TPS. Karena tidak cukup jumlahnya. Karena itu daerah yang tidak rawan, ya Linmas di depan, 2-3 TPS di backup 1 polisi. Yang paling ujung
adalah Linmas. Nah, Linmas ini kita semua. Seperti itu. Nah, belum lagi membantu sekretariat KPU, sekretariat Panwas Kecamatan, sekretariat Bawaslu di daerah-daerah. Itu kalau Pemda tak dukung orangnya, mereka akan sangat kesulitan mencari orang. Nah, Pemda kalau tak dibantu oleh DPRD, itu repot juga. Seperti itu. Jadi memang sampai ke sana kita membantu mensukseskan pemilihan umum serentak maupun pilkada serentak di seluruh Indonesia. Nah, kemudian pendidikan politik. Pemerintah dan partai politik mempunyai tanggung jawab yang sama untuk melakukan pendidikan politik. Hari ini pemerintah baru membantu satu suara lebih kurang Rp1.000. Lumayanlah dibandingkan sebelumnya kan cuma 100 lebih. Kita memang berharap bisa sampai ke 3.000 per suara. Tentunya nanti daerah menyesuaikan seperti itu. Nah, antara lain dana itu digunakan untuk pendidikan politik. Partai politik adalah jembatan penghubung antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintah yang mengemban amanah kekuasaan. Karena tidak ada Bapak Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, itu baru bisa duduk menjadi pengemban amanah kekuasaan melalui partai politik. Jadi setting demokrasi kita dan demokrasi di negara manapun adalah seperti itu. Jadi kalau kita memilih demokrasi sebagai bagian daripada kehidupan berbangsa dan bernegara, maka memperkuat partai politik adalah pilihan kebijakan. Karena partai politik adalah jembatan penghubung antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintah yang mengemban amanah kekuasaan. Seperti itu. Walaupun di Indonesia ada calon independen kan, yang maju tidak melalui partai politik. Tapi nanti dalam pelaksanaannya, dia tetap harus memperhatikan partai politik. Karena itu adalah partner kerja di lapangan. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh karena itu, keputusan undang-undang pemilu yang dibuat oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR RI, termasuk memberikan 20% presidensial threshold, itu adalah dalam rangka memperkuat partai politik. Karena partai politik diberi ruang di awal untuk menseleksi calon presiden. Kira-kira seperti itu. Kalau tidak ada presidensial threshold, maka presiden jumlahnya akan banyak sekali dan rakyat bisa bingung. Ini mau milih siapa nih? Ramai kali calonnya. Tapi partai politik diberi ruang untuk menseleksi dulu dan mereka bergabung, berkoalisi dengan syarat 20% tadi, sehingga rakyat disodorkan calon-calon yang lebih kuat. Calon-calon yang memang jumlahnya tidak membingungkan rakyat lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi amanah ini memang harus dikerjakan dengan seksama dan benar. Kira-kira seperti itu. Nah, tugas partai politik minimal 2. Yang pertama adalah mendorong birokrasi agar tumbuh profesional, netral, bekerja betul-betul untuk melayani rakyat, harus didorong oleh kawan-kawan yang ada di DPRD. Karena kalau kawan-kawan DPRD tak mendorong-dorong kepala SKPD itu, nanti tambah kurang bagus dia. Tapi kalau didorong-dorong terus oleh DPRD, menjadi semakin bagus. Nah, tugas yang kedua yang tadi adalah mendidik rakyat agar cerdas untuk membantu bersama-sama dengan pemerintah tadi, pendidikan politik tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, apabila ini bisa kita kerjakan bersama, saya yakin dan percaya semakin hari wajah demokrasi kita pastilah akan semakin baik. Nah, tadi Pak Ketua dah menjelaskan juga arahan Presiden, kemudian peraturan Menteri Dalam Negeri. Arahan Presiden hari ini kawan-kawan soal inflasi, Pak Presiden dah minta Pak Mendagri setiap minggu itu melakukan ANEP pengendalian inflasi di seluruh Indonesia. Kita sudah mulai tadi jam 8 pagi. Jam 8 pagi dengan seluruh kepala daerah. Itu sampai jam 10.45 tadi Bapak Mendagri bersama Kepala BPS, Kepala Bagan Nasional, dan sejumlah menteri dan Panglima, Kapolri, Jaksa Agung untuk
mendorong semua kita di daerah bahu-membahu mengendalikan inflasi. Tadi Pak Ketua sudah menjelaskan dengan rinci, dapat transportasi angkut barang-barang kebutuhan pokok dapat menggunakan APBD. Seperti itu tadi dijelaskan oleh Pak Ketua. Supaya jangan sampai ada harga kebutuhan pokok yang melambung karena ketimpangan distribusi dan alat transportasinya. Kira-kira seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian juga Permendagri telah mengatur tentang penyusunan APBD, termasuk juga khusus tentang dukungan anggaran untuk pilkada. Sudah dimulai di tahun 2020 kemarin Permendagrinya. Saya yakin kawan-kawan sudah sangat paham. Ini saya hanya mengingat-ingatkan kembali saja. Nah, kesemuanya itu tentunya untuk memperkuat dan meneguhkan politik desentralisasi yang merupakan strategi pencapaian tujuan bernegara. Kita tentu paham dulu sebelum tahun 97 bagaimana pola pemerintahan yang dibangun. Politik sentralisasi. Namun reformasi 97 menggeser dan memutuskan merubah strategi pencapaian tujuan bernegara dari politik sentralisasi menuju ke politik desentralisasi. Inilah yang hari ini kita laksanakan, di mana peran kita rekan-rekan terutama menjadi sangat besar dibandingkan dengan sebelum 97 kemarin. Nah, isi dari politik desentralisasi ini adalah otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah mengelola urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan. Yang diserahkan kepada pemerintah provinsi yang menjadi tanggung jawab gubernur bersama DPRD dan diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota yang menjadi tanggung jawab bupati, wali kota, dan DPRD-nya masing-masing. Jadi contoh yang paling nyata ada di lampiran Undang-Undang 23 2014, kawan-kawan sudah paham semua. Misalnya pendidikan, SMA, SLB, STM, ya tanggung jawab APBD provinsi, SMP, SD, PAUD, taman kanak-kanak, tanggung jawab kabupaten kota, perguruan tinggi, tanggung jawab kami di pusat. Pembagian tugas ini, itulah yang disebut dengan politik desentralisasi. Urusan pemerintahan konkuren. Kalau kita membaca definisi urusan pemerintahan konkuren, jelas dan tegas. Urusan pemerintahan konkuren adalah kekuasaan penyelenggaraan negara yang ada di tangan presiden. Di bidang 32 urusan itu. Sebahagian diantaranya diserahkan kepada kawan-kawan di provinsi. Seperti itu. Nah, ini isi daripada otonomi daerah kita. Nah, tentunya untuk mewujudkan ini, 3 kunci sukses otonomi daerah. Yang pertama adalah DPRD dan Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Artinya gubernur bersama DPRD memegang peran lebih 35% untuk kesuksesan otonomi daerah. Baru sebahagian lagi ditentukan oleh kapasitas pemerintah daerah, SKPD yang selalu Bapak panggil hearing itu, semakin bagus dia mendukung Pak Gubernur dan DPRD, semakin berpeluang kita menjadi baik. Dan baru bagian yang ketiga adalah kontrol dan partisipasi rakyat. 3 hal ini tentunya menjadi bagian penting daripada penyelenggaraan otonomi daerah. Yang keseluruhannya adalah untuk menjalankan 4 fungsi pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan untuk melahirkan keadilan, fungsi pembangunan untuk melahirkan kesejahteraan, fungsi pemberdayaan untuk melahirkan kemandirian, dan fungsi regulasi atau pengaturan untuk melahirkan ketertiban. Jadi sesungguhnya yang kita tuju dalam berotonomi itu 4 itu saja. Apabila keadilan belum terwujud, berarti ada yang salah dalam pelayanan. Apabila kesejahteraan tidak merata, tadi diceritakan Pak Ketua DPRD, Pak Ketua kita, berarti ada yang salah dalam pembangunan. Mungkin membangun di sini orang sana marah kan? Ada yang salah berarti dalam pembangunan. Kalau masyarakat menjadi apatis dan tidak mandiri, ada yang salah dalam pemberdayaan. Dan kalau ada peraturan yang tak menimbulkan ketertiban, berarti perdanya salah. Kira-kira seperti itu. Nah, kesemuanya ini kalau kita lihat kuncinya adalah pelayanan. Kita membangun sekolah, misalnya membangun sekolah SMA, kan untuk melayani rakyat kita sekolah. Semuanya pelayanan. Kemudian kita membuat perda
tentang lampu jalan, lampu lalu lintas, itu untuk pelayanan supaya tertib. Semuanya pelayanan. Jadi fungsi kita sesungguhnya adalah pelayanan. Inilah yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa sesungguhnya kita ini pelayan masyarakat. Nah, kalau DPRD adalah penyelenggara pemerintahan bersama kepala daerah, berarti kita semua pelayan. Itu yang dimaksud oleh Pak Presiden. Nah, pada saat itulah maka saya ingin sedikit mengingatkan kita semua bahwa McTurner dan David itu melakukan penelitian kenapa Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Thailand kok kelihatannya agak lebih maju dari yang lain. Ternyata hasil penelitiannya itu di luar dugaan, bahkan membantah teorinya Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew mengatakan bahwa Singapura maju karena kami membatasi kebebasan, bahkan kami bisa lebih maju daripada negara demokrasi. Tulisan buku Lee Kuan Yew. Tapi McTurner meneliti Singapura, dia mengatakan bahwa Singapura, dia meneliti di beberapa negara, bukan hanya Singapura, Korea Selatan, Taiwan bisa lebih maju dari yang lain karena pemerintahan negara-negara ini bertransformasi menjadi organisasi pelayanan. Itu yang selalu disampaikan Pak Presiden. Jadi pemerintahan ini harus berubah menjadi pelayanan. Ini hasil penelitian McTurner. Pak Presiden selalu mengatakan kita ini pelayan masyarakat. Karena itu Pak Presiden bilang, orang mau jumpai eselon 1 aja susah kali. Karena harus jumpai eselon 4, eselon 3. Karena itu sekarang kan eselon 3, 4 kan kita mulai hapus Pak. Jadi Weberian hari ini akan segera kita masukkan ke kotak Pandora. Kita akan bekerja sangat fungsional. Jawa Barat akan memulai percontohan, uji coba, eselon 2 mulai fungsional. Seperti itu. Ini dunia memang sudah berubah. Dunia sudah bergeser dari mazhab Weberian menuju ke new public service, bahkan sejumlah negara sudah bergerak ke dynamic governance. Oleh karena itu saya berharap kawan-kawan DPR semuanya mendorong agar birokrasi tumbuh secara profesional, karena tugas kita sesungguhnya adalah pelayanan, seperti yang disebutkan oleh hasil penelitian ini. Nah, Bapak Menteri Dalam Negeri berpesan dalam rangka ini kita harus memang membangun budaya kerja. Karena itu kami berharap DPR mendorong kami birokrasi agar karakterlah yang semakin dibangun. Kira-kira seperti itu. Dan itu pula lah yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwa branding kita hari ini, budaya kerja kita hari ini adalah budaya kerja berakhlak. Ini sudah Bapak Presiden keluarkan perpresnya bulan Juli tahun lalu. Hanya satu budaya kerja kita hari ini, yaitu berakhlak. Bernya adalah berorientasi pada pelayanan. Tagar Bapak Presiden sampaikan, bangga melayani bangsa. Nah, inilah kawan-kawan yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan. Semoga kita semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mohon kesediaannya untuk tetap di tempat. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, rapat koordinasi ADPSI dan ASDEPSI akan dibuka dengan pemukulan gong sebagai seremonial secara simbolis. Akan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Akan didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, serta penjabat Gubernur DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dengan ini, rapat koordinasi ADPSI dan ASDEPSI resmi dibuka. Saya minta tepuk tangan yang meriah.
Baiklah Bapak dan Ibu, para hadirin yang berbahagia, demikianlah pembukaan rapat koordinasi ADPSI dan ASDEPSI dengan tema peran ADPSI dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif menjelang pemilu serentak pada tahun 2024. Saya Ziprisila mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.